Selama pandemi akhirnya lagi nikmatin jadi ibu rumah tangga. Mantap banget nih. Sementara kan kalau perempuan itu apalagi di depan orang, jadi pemimpin, menyampaikan sesuatu yang baik itu kan dari penampilan juga harus enggak banget deh. Tapi kalau perempuan kan kayaknya emang lebih banyak tuntutan ya kalau perempuan gitu. Nah, kalau tadi misalnya Kak Amanda sampaikan dari segi penampilan gitu ya, dari segi penampilan. Nah, mungkin kalau misalnya dari segi pembawaan gitu ya. Kan kalau misalnya biasanya nih ya, aku suka denger gitu kali ya. Pendeta muda itu pembawaannya lebih asik nih, lebih fresh, berasa lebih baru gitu. Terus kadang mungkin suka disandingkan dengan pendeta-pendeta yang sudah lebih senior atau seperti apa gitu. Kan sebenarnya mungkin di sisi Kak Amanda sendiri jadi kayak kok malah jadi dibandingin atau gimana. Nah, itu kan pasti ada tapi kayak gitu-gitu. Nah, itu Kak Amanda gimana sih menghadapinya? Mungkin gue yang harus lebih banyak bersyukur karena di GKI Serpong gue nggak sendirian. Jadi gue ditemenin sama 4 rekan pendeta yang lain. Dari segi usia memang gue yang paling muda, tapi gue juga yang paling minim pengalaman gitu ya. Mereka ngimbangin banget. Kami berlima mencoba untuk saling mengisi satu sama lain. Jadi emang sih kelihatannya kesannya gitu ya, karena Manda yang lebih muda gitu ya, masih bisa sana kemari, Manda pimpin games ya, oke siap gitu. Kalau misalnya games yang seru-seru mungkin sebelum pandemi oke lah gitu ya, gue yang ngerancang dan segala macam. Tapi untuk hal-hal serius biarlah yang udah berpengalaman gitu. Gue sih nggak masalah, cuman akhirnya jadi banyak juga yang mungkin anggota jemaat atau simpatisan yang agak agak jaga-jaga gitu kalau menyampaikan ke gue, mungkin jangan yang serius-serius amat. Padahal sebenarnya sama aja sih gitu. Ke anak-anak muda, emang anak-anak muda fun-fun terus? Enggak juga, majak mancal pemuda juga yang nyampe ke gue gitu kan, masalah pribadi mereka, pekerjaan, jodoh, keluarga dan segala macam, dan menurut gue itu serius. Jadi kalau dibilang pendeta muda lebih fresh, lebih ini dibandingin sama pendeta yang lebih senior, menurut gue sih sama aja. Semua tahapan usia itu punya kesulitannya masing-masing gitu. Mereka mungkin teman-teman yang udah lebih senior mungkin lebih berpengalaman, gue jadi lebih banyak belajar sama mereka. Tapi ada satu titik juga mereka juga nanya, ini enaknya kalau ke teman-teman pemuda atau remaja pendekatannya gimana ya kayak gitu. Jadi saling ngisinya di situ sih. Untungnya ya gue punya teman-teman yang luar biasa, teman-teman pendeta di GKI Serpong tuh top markotok gitu. Aku suka banget nih dengar dari sharingnya Kak Amanda juga. Berarti ya memang kuncinya adalah harus saling melengkapi ya tadi Kak. Karena kan dari segi usia yang berbeda, generasi yang berbeda, punya permasalahan yang berbeda-beda juga. Jadi pembawaannya pun saling dibagikan gitu ya Kak, gimana cara yang sesuai kira-kira. Oke. Berarti sebenarnya ya sama aja gitu ya Kak ya. Gak ada bedanya. Gak ada bedanya. Mau udah senior atau masih muda. Apalagi jemaat Serpong tuh kan banyak banget ya. Ribuan gitu, dan gak semuanya dewasa kan. Ada yang anak-anak, ada yang remaja pemuda dan dewasa muda gitu ya, keluarga-keluarga baru. Ya semua punya permasalahan masing-masing. Jadi nggak ada yang mau pilih pendeta ini karena lebih muda, enggak juga deh kayaknya. Semua sama aja kok gitu. Oke, aku seneng banget dengan ceritanya Kak Amanda, sharingnya juga. Jadi ya memang bisa mematahkan gitu loh stigma itu tadi. Jadi ya sama aja gitu loh Sobat Next Gen. Jadi nggak usah ragu juga kalau misalnya Sobat Next Gen punya permasalahan sekecil apapun itu tuh, itu bisa jadi nggak kecil sebenarnya ya. Jadi jangan khawatir Sobat Next Gen. Di GKI Serpong kita punya berapa? 5 pendeta. 5 pendeta yang siap sedia untuk melayani teman-teman. Aku jadi kayak promosi gitu ya. Oke. Nah, kalau tadi kita udah yang agak serius gitu ya, sempat serius sedikit gitu kan pembicaraannya, karena dari tadi kita kebanyakan ketawa ya Kak ya. Iya, karena emang lebih enak ketawa sih daripada nangis kan ya. Nanti jadi ini lagi jadi melo langsung curhat gitu kan. Ya kan? Oke. Nah, Kak, aku pengen tahu nih gimana kalau cara Kak Amanda sendiri nih memanfaatkan media online yang sekarang ini kan banyak digandrungi masyarakat untuk menjadi sarana penyebaran Injil atau sharing tentang firman Tuhan dan lain sebagainya dengan caranya Kak Amanda gitu. Boleh di-share Kak? Oke, mungkin kalau yang episode sebelumnya tuh ya kan, itu dia yang ngajarin gue pakai TikTok. Mas Andi tuh ngajarin gue pakai TikTok guys. Jadi gue tadinya nggak tahu caranya makanya gimana, cuman dia bilang bikin aja Kak, ini kok ajarin deh gitu, kasih contoh-contohnya. Cuman emang kayaknya nggak jago ya di situ. Saya kurang jago pakai TikTok. Jadi TikTok itu cuma buat referensi aja apa sih yang lagi hype sekarang. Tapi dulu tuh gue pernah
ngambil foto gitu ya, foto-foto terus kasih caption yang menurut gue sih itu jadi kayak renungan. Dulu banget itu tiap hari Senin tuh gue rutin. Sempet tuh dirutinin. Cuman ya mohon maaf kayaknya kesibukan ya. Kayak saya udah mulai kerepotan gitu. Terus akhirnya udah nggak sempet lagi. Tapi dulu pernah. Jadi satu masa itu gue rutin untuk kasih renungan singkat banget. Fotonya juga random, bukan foto selfie, foto random gitu, foto pemandangan kah atau apa gitu. Tapi udah sih. Tapi menurut gue media sosial tuh emang sekarang jadi sarana yang mantep banget gitu ya untuk mengabarkan Injil, untuk memberitakan firman, untuk jadi bahan renungan. Nggak sedikit pendeta-pendeta yang masih usia muda itu memanfaatkan sosial media. Tetapi mungkin gue nggak di situ kayaknya. Emang jadi penikmat aja, jadi punya akun Instagram oke lah gitu. Tapi untuk nge-share itu kayaknya enggak sih. Kalau gue ya, kalau gue mungkin bukan di situ bidangnya. Tapi gue salut sih sama temen-temen yang seniat itu bikin konten, bikin narasi sedemikian rupa untuk jadi sarana mengabarkan Injil tuh, itu keren banget. Salut sih gitu. Emang gue nggak bisa aja sih, nggak bakat aja. Oke, jadi berarti Kamanda punya cara lainnya mungkin? Ya paling kalau misalnya di GKI Serpong, kalau teman-teman sering ada di grup wilayah gitu ya, tuh ada yang namanya satpam, saatnya pendeta menyapa. Itu paling itu aja yang gue lakuin gitu. Terus tulis renungan harian yang tiap hari sama teman-teman pendeta yang lain. Paling itu aja sih. Kalau misalnya yang lain selain itu nggak bisa gue. Gue nggak ngerti bener deh. Kayak gue nggak muda-muda amat ya kayaknya kalau kayak gini ceritanya. Bukan aku yang ngomong ya, sobat Next Gen. Gue ngaku. Gue nggak muda-muda banget kayak gini. Gitu. Iya. Oke, baik. Iya benar juga sih kalau yang satpam itu ya. Aku juga sempat lihat thumbnailnya sih. Kebetulan belum sempat nonton ya Kak, maaf nih. Tapi aku lihat foto Kamanda sambil megang kue. Oh iya, itu gue. Oh iya itu. Masa ngomongin selera waktu itu. Jadi mungkin kalau ide-idenya ya mungkin renungan tapi disampaikan video, cuman ya mungkin nggak berani gue sebarin di YouTube atau apa, belum ke situ karena nggak ada yang ngedit. Bener susah deh nyarinya orang itu susah loh, itu banyak effortnya ya Kak ya, bener-bener. Kalau misalnya teman-teman yang kayak di TikTok di apa tuh kan kayak ngedit sendiri gitu. Wah itu salut banget. Tadi pagi tuh gue sempet nyoba tren-trenan gitu kan yang apa sih, pasangan baru nikah gitu, jadi pamer cincin apa segala macam sampai foto mereka nikah. Gue ngedit itu seharian sampai bete. Itu gue kagak ngerti nih gimana sih itu. Dari yang pengen bikin sampai jadi kesel ya kayak. Akhirnya udahlah bikin tinggalin. Gak bisa bener gue kayak gitu. Kapok deh pokoknya. Oke, kalau gitu. Ya berarti setiap orang pun ya punya caranya masing-masing lah ya Kak untuk bisa sharing, menyebarkan Injil atau firman Tuhan gitu ke banyak orang. Nah, kalau gitu Kak, untuk mengakhiri gitu ya, kita udah sampai di ujung podcast kita nih kebetulan. Nah, aku pengen tanya dong Kak, kira-kira Kamanda nih ada pesan gitu buat teman-teman Next Gen di luar sana ya kan? Teman-teman Next Gen yang menonton gitu, pesan apapun gitu buat teman-teman muda khususnya ya kan? Buat teman-teman muda, kalian punya idealisme tapi please jangan sampai lupa sama realita yang ada. Gile. Apa tuh maksudnya? Apa tuh? Tolong yuk Kak. Aduh, jadi panjang lagi nih kayaknya. Gak apa-apa dong. Iya, ada banyak yang gue lihat juga teman-teman itu karena fresh graduate gitu ya, teman-teman punya nilai-nilai yang sangat idealis, itu bagus banget. Harusnya gini, harusnya gitu. Tapi ternyata realita itu juga butuh diimbangi. Takutnya kalau cuman mengedepankan idealisme gitu ya, teman-teman bisa kecewa sama keadaan gitu. Jadi diterawang aja dulu, diteropong gitu ya, terawang aja dulu nih anaknya gimana, baru nanti ketika teman-teman tahu nih salahnya di mana baru teman-teman masuk. Ini kayaknya nggak nyambung ya, tapi ya udahlah. Nggak apa-apa Kak, kan pesan apapun. Oh iya benar, pesan apapun gitu. Oke, jadi kalau tadi aku tarik juga pesannya, kalau untuk pesan untuk teman-teman Next Gen semua, berarti diseimbangkan gitu ya, idealisme dengan realita baik. Termasuk dalam hubungan pacaran. Mungkin ini bisa jadi ide untuk podcast selanjutnya. Yuk pada terus bercanda ya, bisa dipertimbangkan ya kan? Apa sih sebenarnya gitu. Oke deh kalau gitu Kamanda, terima kasih untuk bincang-bincang hari ini. Thank you juga Putri. Iya, dan semoga sobat Next Gen semua bisa mendapatkan pengetahuan yang baru dari sharingnya Kamanda juga, bisa
termotivasi untuk jadi pribadi yang juga terus mau improve, karena tadi kan dengar banyak yang menjadi halangan juga, menjadi tantangan maksudnya ya buat Kamanda, karena hidup orang kan gak ada yang mulus-mulus aja ya Sobat Next Gen. Jadi kita juga harus mau berproses untuk mengimprove diri kita sendiri menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, kalau gitu jangan lupa teman-teman dipantengin juga terus media sosialnya Next Gen ya kan, di @nextgenerationunity. bener ya harusnya ya, aku agak lupa, nanti ditulis aja tolong di description-nya. Dan juga jangan lupa untuk saksikan Next Talk di episode selanjutnya. Sampai jumpa Sobat Next Gen. Shalom Sobat Next Gen, gue Kevin dari Next Gen Unity. Thank you for watching our podcast. Semoga dari podcast ini kalian bisa mendapatkan suatu hal yang baik dan kalian bisa lebih mengenal orang-orang yang terlibat dalam kepelayanan GKI Serpong. And see you in the next episode. Bye.